بكل حرف كتبه يكتب عبد العابدين ودعوة هند رضي الله عنها وعنكم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, kita dikumpulkan Allah di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik serta hidayah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, serta Allah anugerahkan kepada kita semua wafat di dalam keadaan husnul khatimah serta selamat dunia dan juga akhirah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut Nabi Muhammad yang mencintai dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu daripada perkataan para ulama di dalam kitab Matalib Al-Aliyah, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abrar wa khulaqahu salihin wa an yakuna rizquhu bil bilad. Empat perkara daripada keberuntungan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang beruntung dunia dan akhirah. Mudah-mudahan kita berdan sukses dunia dan juga akhirah. Yang pertama, istri yang solehah. Kalau kita mempunyai istri, apalagi istri kita itu istri yang baik, yang solehah, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Istri soleh itu kriterianya yang selalu mengerti dengan keadaan suaminya. Khairul mata'id dunya al-mar'atus solehah. Bermula sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan yang solehah. Oleh sebab itu, perempuan itu yang akan menemani kita, seorang bapak yang akan menjadikan kita itu menjadi bahagia dikala istri kita mempunyai akan pendidikan agama, karena yang berperan penting di dalam rumah tangga itu adalah istri. Dia selalu mengerti dengan keadaan suaminya dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, maka itulah yang akan menjadikan rumah tangga yang dimana di dalamnya itu ada sakinah, mawaddah, warahmah, yang mana semua kita orang yang beriman kepengen seperti rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu dianugerahkan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam sebuah hadis kata Nabi Muhammad, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Tidak mudah kita mengenalkan akan hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana akan kita menciptakan rumah kita menjadi syurga, tetapi kita tidak tahu tentang kebahagiaan yang membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita seorang suami dalam memiliki istri yang solehah, hendaklah kita sebagai suami itu selalu memperhatikan akan istri kita masalah pendidikannya memang wajib bagi kita. Pertama, melajari nampak wa'in lawalinya masalah ilmu fikih, yang mana keseharian kita tidak lepas daripada hukum fikih. Ketika kita mau buang air kecil, air besar, itu semuanya adalah hukum fikih. Maka pernah dahulu berkata dulu ketika ulun memondok, jadi kena mengenai suatu
ibadah itu kalau kita teliti semuanya hakikatnya dari Allah. Coba contoh kita contoh kita hanya lagi sembahyang maghrib berjamaah sama ada Tuhan anu sehat artinya apa dari sama orang sholat rukunnya 13 dari rukun itu kada boleh namanya tabarruk kan di akhir daripada rukun sholat yang 13 itu takbir artinya bersusuk sujud pertama niatnya gimana niatnya di dalam hati. Apabila memulai kita membaca niat dikala kita membaca takbiratul ihram yang wajib kita baca pertama. Terserah mau yang muda dari imam mau yang tua sama. Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram yang wajib al-qawaid. Bila kita diisi ini kita wajib melajari dan hurufnya ada 8 itu tidak boleh satu rukun dan juga baris serta tasydidnya kita tinggal. Kadang-kadang kita sholat sendiri ampun minta halal minta doa bukan hanya ulang menggurui ya. Karena ini kadang-kadang kurangnya diperhatikan oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang kadang-kadang sudah memiliki ilmu pengetahuan kan tetapi masa bodoh aja dengan keterbatasan atau kekurangan yang kita lakukan. Allah kada terbuat sebenarnya kada sholatnya. Ketika kita membaca Allah di situ geletek hati kita. Maknanya aku niatnya atau sengajaku aku sembahyangkan, aku niat sholat terserah. Aku niat sholat fardu maghrib itu dinamakan qasad ta'arud ta'yin, anakannya di dalam hati. Ketika takbiratul ihram mulai kita mengangkat tangan. Mengangkat tangannya ada 2 macam, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada salah bedanya. Ini hukumnya sunat hayat fi'li namanya, bukan wajib, sunat hayat fi'li. Kalau wajib mengangkat takbirnya ini bagaimana dengan orang yang tidak memiliki tangan? Yang tangannya habis kayak kamu wajib, makanya sunat. Sunat itu pun ada namanya kaifiyatnya, cara yang semuanya itu bersumberkan dari Allah, prakteknya daripada Nabi Muhammad. Bahasa kita ngarannya teori, teorinya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mempraktekannya, maka Nabi Muhammad bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad dan kita pun tidak pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Maka ditinggali oleh para sahabat yang turun-temurun tabi'in sampai kepada para ulama. Bahkan Nabi bersabda, "Al-ulama warathatul anbiya." Bermula orang yang alim mengamalkan ilmunya. Orang alim aja ada juga tidak ada mengamalkan ilmunya. Orang yang alim mengamalkan ilmunya itu dikatakan ulama. Di zaman Nabi tidak ada ulama itu viral, tidak ada. Semua ulama di sisi Allah viral. Bahkan para ulama pernah dikatakan oleh guru-guru pernah menuntut ilmu di Martapura. Semua ulama itu namanya perkataan viral. Kenapa viral? Karena dia dicinta oleh para malaikat. Malaikat di langit itu pinandu orang-orang berilmu lagi mengamalkan ilmunya yang mengambil warisan Nabi, mereka pinandu. Makanya duduknya para ulama itu di tempat ibadah dia menyampaikan ilmu agama itu luar biasa diberikan Allah. Akrimul ulama, muliakan orang yang alim. Fa'innahu qurra, maka sesungguhnya mereka itu ada orang yang mulia indallah, di sisi Allah. Mereka itu yang menyampaikan lalu ada dalam kitab yang datang daripada ulama. Sumbernya daripada Quran dan hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sembahyang pada tanah berdiri yang berduduk sampai takbir Allah. Nah, di dalam Allah alif itu kita sudah mulai mengatakan
Ta'yin menyatakan sembahyang fardunya fardu apa? Namun aku sembahyang fardu, sedangkan kita sholatnya maghrib. Kalau fardunya malaikat yang bingung. Kenapa di malaikat bingung? Di sembahyang fardu namanya.